Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Indana Widyani, NIM 212424042 dari kelas PAI 1B. Di sini saya mendapatkan materi tentang milestone perkembangan Islam di Nusantara dengan mata kuliah Islam Nusantara. Milestone perkembangan Islam di Nusantara. Milestone merupakan perkataan yang mengajukan kepada momen dari waktu ke waktu. Milestone perkembangan Islam di Nusantara adalah momen di mana perkembangan Islam yang ada di Nusantara. Dan perkembangan Islam di Indonesia atau Nusantara itu dibagi menjadi 6, yaitu nomor 1 masuknya Islam ke Nusantara, kedua penyebaran agama Islam, dan ketiga berdirinya kerajaan Islam, keempat perubahan atau dampak dari masuknya Islam sampai berdirinya kerajaan, kelima peradaban Islam, dan keenam Islam modern. Masuknya Islam ke Nusantara diperkirakan sekitar abad ke-7 sampai ke-11, di mana masuknya Islam ke Nusantara juga memiliki beberapa teori, di antaranya adalah 1 teori Gujarat, 2 teori Cina, 3 teori Arab, 4 teori Persia. Masing-masing dari teori tersebut memiliki bukti-bukti yang membuat kuatnya Islam masuk ke Nusantara. Dan saya akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam. Setelah Islam masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, dimulai juga penyebaran. Setelah Islam masuk, disebarkan oleh Wali Songo. Sebelum adanya Wali Songo juga sudah ada dan juga sudah mulai menyebarkan agama Islam, tetapi pesatnya penyebaran adalah saat masa Wali Songo, di mana penyebaran melalui beberapa cara, di antaranya adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Peranan Wali Songo ini sangat besar bagi masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya yang paling pesat adalah Wali Songo menggunakan taktik dakwah akulturasi, berdirinya kerajaan. Yang ketiga, berdirinya kerajaan Islam, di antaranya adalah kerajaan Ternate Tidore, di mana sistem kerajaan ini juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan Islam di Nusantara ini. Di sisi masuknya Islam juga sangat berpengaruh, dan di sisi masuknya Islam lewat politik, perkembangan pusatnya adalah melalui kerajaan. Kerajaan mengembangkan sistem pendidikan Islam yang berbeda dengan sistem pendidikan kolonial. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial ini dampaknya terdapat dengan adanya Islam masuk Nusantara. Yang paling terlihat adalah penghapusan sistem kasta. Yang keenam, peradaban Islam. Peradaban yang mungkin bisa kita lihat sekarang ini adalah beberapa bentuk dari adanya pesantren. Kan sudah ada pesantren di setiap wilayah kan, untuk mendidik anak, untuk menciptakan akhlak yang baik dan benar. Dan adanya organisasi Islam, dan contohnya itu kayak NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Dan ekonomi. Yang terakhir, Islam pada masa modern. Islam pada masa modern ini menunjukkan dengan syaratnya masuk Islam yang mudah dan damai membuat agama Islam mudah diterima oleh masyarakat. Masyarakat ini menerima Islam dengan mudah, dengan tangkapan yang baik, karena Islam itu agamanya fleksibel dan juga ajarannya juga fleksibel. Dan dengan diterimanya Islam tersebut, maka dalam Islam masa modern ini, Islam berkembang dengan pesat dan menjadi agama mayoritas di Indonesia saat ini. Dan itulah penjelasan singkat dari milestone perkembangan Islam di Nusantara. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Bila taufik ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.